Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita telah dilimpahkan rahmatnya atas karunia-Nya, sehingga di sini saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar UAS. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nur Halim MPD selaku mata kuliah sumber belajar berbasis multimedia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Kurniasi dengan NIM 22410402064 dari kelas 3 KIP. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang ujian akhir semester dari mata kuliah sumber belajar berbasis multimedia. Yang pertama, ada soalnya, jelaskan pertimbangan utama jika Anda mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jawaban disertakan sumber referensi. Oke. Pertimbangan utama dalam sumber belajar berbasis multimedia adalah mempertimbangkan kriteria pemilihan media dan sumber belajar yang disertai dengan jenis media, terus juga kelebihan dan keterbatasan media, lingkungan terdekat dengan anak, ruang sumber belajar, serta media cetak dan perpustakaan. Selain itu juga seorang guru harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kriteria pemilihan pembelajaran seperti penyesuaian jenis media dengan karakteristik peserta didik. Terus ada tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Dalam penggunaan multimedia dalam pembelajaran harus efektif dan efisien sehingga siswa itu dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Terus juga karakteristik utamanya itu ketika kita memilih media pembelajaran, yang pertama itu juga harus ada biaya, terus juga teknologi, terus juga interaktivitas, terus juga kebaruan. Nah, di sini saya mengambil dari referensi karakteristik dan sumber belajar dari Fakultas UNY. Terus soal yang kedua, jika Anda sebagai guru PAI sumber belajar berbasis multimedia apa yang akan Anda kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak? Jelaskan bagaimana bentuk dan penggunaannya. Oke. Sebagai seorang guru PAI, saya akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia dengan materi fikih, SKI, dan akidah akhlak melalui aplikasi mobile yang dapat diakses oleh siswa di mana saja dan kapanpun saja. Dalam bentuk sumber belajarnya itu, di sini saya memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini akan berisi soal-soal seputar fikih, SKI, dan akidah akhlak, di mana di dalam video pembelajaran ini saya memberikan animasi ataupun ilustrasi yang menarik sehingga mudah dipahami oleh siswa. Contohnya, ketika saya mengambil materi tentang SKI, di situ saya akan mengambil video animasi ataupun ilustrasi tentang Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat Nabi. Terus juga ketika saya mengambil mata pelajaran fikih, di situ saya akan memberikan video animasi ataupun ilustrasi tentang bab-bab sholat. Terus juga ketika saya mengambil tentang materi pembelajaran akidah akhlak, di situ saya mengambil video animasi ataupun ilustrasi tentang bagaimana nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang ada 99. Terus juga gimana sih cara penggunaannya?
Di sini saya mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia yang dapat diakses oleh siswa di mana saja, kapan saja, melalui smartphone ataupun tablet mereka. Adapun cara penggunaannya, yang pertama itu siswa dapat memilih materi yang ingin dipelajari melalui menu yang telah tersedia di dalam aplikasi tersebut. Terus juga yang kedua itu ketika siswa telah memilih materi yang akan dipelajari, siswa dapat menonton video pembelajaran yang telah disajikan. Terus yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran, siswa juga dapat mengikuti game edukasi, di mana game edukasi itu berisi tentang materi-materi yang telah diberikan, sehingga siswa itu harus wajib menjawab. Setelah melakukan game edukasi, siswa itu dapat mengikuti kuis, di mana kuis ini itu untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan. Dalam sumber belajar PAI yang saya kembangkan ini, berharap kepada siswa itu agar dapat memahami materi lebih mudah. Selain itu juga biar siswa itu dapat belajar dengan cara yang tidak bosan atau yang bisa bikin dia senang. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud artificial intelligence dan apa saja karakteristiknya. Bagaimana pendapat Anda jika artificial intelligence tersebut digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran? Jelaskan disertai referensi. Oke. AI atau kecerdasan buatan adalah konsep yang mengacu pada argumen komputer, di mana dia digunakan untuk membuat semirip mungkin dengan kecerdasan manusia, termasuk pada pemilihan logika dan lain-lainnya. Terus juga AI itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, karakteristiknya itu mempersiapkan mesin untuk membelajar secara otomatis dari data dan informasi yang telah diprogram. Yang kedua, menganalisis data siswa dan mengenali preferensi belajar, gaya belajar, dan tingkat kesadaran. Yang ketiga, membuka perangkat lunak ataupun robot untuk membantu manusia. Menurut pendapat saya, AI dalam penggunaan sumber belajar dan pembelajaran dapat digunakan melalui beberapa cara, yaitu membuat video pembelajaran yang interaktif dan menarik. Contohnya itu seperti yang tadi saya kembangkan, kayak video pembelajaran, terus juga kuis dan juga game edukasi. Yang ketiga itu menyajikan pembelajaran secara personalisasi, memenuhi kebutuhan dan preferensi individu siswa. Yang ketiga itu ada materi yang menyajikan materi pembelajaran di mana melakukan asesmen dan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang efektif. Dalam AI ini juga bisa membantu siswa melakukan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menarik. Juga selain itu dapat membantu mengatasi pengajar guru di mana di era digital ini, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Di sini saya mengambil referensi dari Kemendikbud. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.